Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Muhammad Yunus, mahasiswa Universitas Siber Asia, uh, dengan NIM 21040101009 dari kelas IT 601, program studi PJJ Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya di kelas grafika komputer, uh, di mana di ujian akhir semester kali ini kami diminta untuk membuat objek 3 dimensi berbentuk geometri menggunakan OpenGL. Sebelum lanjut ke codingannya, uh, saya ingin minta maaf kepada Bapak dosen yang telah memberikan tugas agar sekiranya dikerjakan secara berkelompok. Namun karena saya tidak menemukan teman yang bisa diajak berkelompok, atau mungkin semuanya sudah punya kelompok masing-masing, sehingga saya mengerjakannya secara individu. Baik, langsung saja ke materinya. Sebelum ke codingan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu sedikit tentang OpenGL. Apa sih OpenGL itu? OpenGL adalah Open Graphic Library, yaitu sebuah API atau Application Programming Interface untuk rendering grafis 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, ini dikembangkan oleh Silicon Graphics Inc. dan saat ini dikelola oleh Kronos Group. Tujuan dari OpenGL ini untuk menyediakan interface standar agar bisa melakukan rendering grafis yang dapat digunakan di berbagai platform dan sistem operasi. Misalnya digunakan di Windows, digunakan di Linux, atau sistem operasi yang lain. Kemudian OpenGL itu memiliki arsitektur, ada pipeline grafis, di mana diantaranya ada vertex processing, yaitu transformasi dan pewarnaan vertex. Kemudian ada primitive assembly yang menggabungkan vertex menjadi primitif, ini seperti segitiga. Kemudian rasterization, konversi primitif menjadi fragment. Kemudian ada fragment processing, yaitu pengolahan dan pewarnaan fragment. Kemudian ada frame buffer operation. Ya, di sini penulisan fragment ke buffer gambar. Kemudian untuk komponen utamanya ada GLSL, yaitu OpenGL Shading Language. Ini adalah bahasa shader untuk penulisan kode grafik custom. Nah, kemudian ada buffer object. Nah, buffer object itu yang menyimpan data vertex dan tekstur. Dan terakhir ada tekstur, yaitu menerapkan gambar pada permukaan objek 3 dimensi. Adapun fitur lanjutan dari OpenGL, itu ada shader programming. Di shader programming itu ada dua, yaitu vertex shader yang memproses vertex secara individual. Kemudian ada fragment shader yang mengatur warna dan tekstur fragment. Kemudian di bagian transformasi dan lightning ada matrix transformation yang mentranslasi rotasi dan skala. Kemudian ada lightning models, ambient, diffuse, specular lightning. Kemudian yang terakhir di texture mapping. Di texture mappingnya ada gambar 2 dimensi, 3 dimensi, 2 dimensi atau 3 dimensi, yaitu menerapkan gambar pada objek 3 dimensi. Oke, kita lanjut ke bagian codingannya. Oke, nah ini adalah codingan yang sudah dibuat. Nah, di sini ada bagian-bagian apa? Ada bagian di sini ada include Windows H, Windows-H. Ya, ini headernya diperlukan untuk menggunakan API Windows. Jadi meski tidak langsung digunakan dalam kode ini, ia diperlukan karena GLUT-nya itu bergantung pada Windows API untuk pengelolaannya. Jadi GLUT itu sebenarnya singkatan dari OpenGL Utility Toolkit. Nah, kemudian
ada GL atau GLUT yang tadi, yaitu header ini akan menyertakan semua deklarasi fungsi yang diperlukan untuk GLUT-nya. Kemudian selanjutnya ada Oke, selanjutnya di sini ada global variable. Ini variable globalnya ini di sini sebenarnya untuk kalau yang ini untuk apa lagi namanya, memberikan nama atau memberikan nama yang akan ditampilkan. Kemudian di sini ada angel pyramid sama angel cube ini di sini secara global untuk sudut rotasi yang ini untuk sudut rotasi piramida, tapi di sini tidak akan digunakan. Dan kalau yang ini untuk rotasi kubus. Nah, kenapa di ini tidak digunakan? Karena di sini kita menggunakan kubus. Nah, kemudian ada ini interval refresh meals, berarti ini interval waktu atau jeda waktu per milisecondnya. Nah, di sini digunakan 15. Kemudian selanjutnya di bagian void ini, yang di bagian sini, oke, sebentar. Mohon maaf. Oke. Nah, untuk di bagian void ini ada fungsi untuk menginisialisasi pengaturan yang ada di OpenGL. Nah, di sini ada clear color ini untuk latar belakangnya. Jadi nanti tampilannya akan gelap di sini karena ini menggunakan gelap ya. 0000 berarti ini warna hitam. Terus ada GL clear depth, berarti ini untuk kedalaman default buffernya ini sudah maksimum. Kemudian ini untuk mengaktifkan pengujian kedalaman, memastikan objek yang lebih dekat itu menutup objek yang lebih jauh. Kemudian selanjutnya untuk yang ini GL depth funds ini untuk mengatur fungsi perbandingan kedalaman. Dalam hal ini lebih dekat objek lebih dekat atau pada kedalaman yang sama akan terlihat. Kemudian ada GL set model, ini mengaktifkan penghalusan shading. Terus ada GL hint, ini untuk mengatur koreksi perspektif yang lebih baik. Nah, kemudian masuk ke bagian display. Di sini GL color buffernya ini untuk menghapus buffer warna dan buffer kedalamannya. Terus kemudian ini untuk mengatur mode matrix ke model view yang mengontrol transformasi objek. Kemudian selanjutnya ada untuk mengatur matrix. Di sini model view matrix model view-nya. Di sini akan mereset transformasi. Kemudian ini GL translative ini menerjemahkan atau memindahkan objek dalam ruang 3 dimensi untuk posisinya. Kemudian GL rotative ini memutar objek berdasarkan nilai, berdasarkan angle cap-nya seperti ini. Kemudian lanjut ke GL begin squad. GL begin ini untuk memulai menggambarkan quadrilateralnya atau 4 sisinya yang membentuk wajah kubus. Nah, ini untuk membuat kubus. Kemudian di sini untuk memberikan warna hijau. Kemudian ini untuk memberikan warna orange, memberikan warna merah, kuning, biru, dan warna magenta atau lebih mirip ungu. Nah, di sini kita lihat ada GL vertex. Ya, yang GL vertex ini sebenarnya untuk menentukan titik-titik sudut dari sisinya ya, quadrilateralnya untuk
bagian kubusnya. Nah, mungkin ini bagian uh, ya ini menyesuaikan dari titiknya. Ini untuk bagian belakang, ini bagian kiri, ini bagian kanan, dan ini bagian bawah. Nah, ini bagian depannya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada glut buffer. Glut buffernya ini untuk menukar buffer depan dan belakang sehingga apa yang telah digambar di buffer belakang ditampilkan di jendela di Windowsnya ya, di jendelanya nanti. Terus yang ini Angel Cube-nya ini untuk memperbarui sudut rotasi kubus. Nah, untuk di frame yang berikutnya. Kemudian ada void timer. Di sini fungsi timernya yang digunakan untuk memperbarui tampilan secara berkala. Kemudian post red display-nya, redisplay-nya ini untuk mengatur ulang pemicu panggilan ke fungsi display. Nah, kemudian yang ini untuk menjadwalkan panggilan fungsi timer berikutnya setelah interval waktu yang ditentukan. Nah, ini reverse mail-nya. Kemudian lanjut ke bagian reshape ini untuk mengatur viewportnya dan proyeksi saat ukuran jendela berubah. Nah, terus ini untuk menghindari pembagian dengan 0 jika tinggi jendela atau tingginya adalah 0. Kemudian yang untuk GL float aspek ini untuk menghitung rasio aspeknya. Kemudian yang ini area untuk mengatur area viewportnya. Terus ini untuk matrix, ini diatur ke projection. Ini untuk memberikan identitas, mengatur matrix proyeksi identitasnya. Kemudian yang terakhir ini untuk mengatur proyeksi perspektif dengan sudut pandang 45 derajat. Jadi nanti akan memberikan 45 derajat, rasio aspeknya itu yang dihitung dari jarak dekat dan jauh. Oke. Terus di baris yang terakhir ini ada fungsi untuk dijadikan yang dijalankan ketika program dimulai. Ini ya, yang main untuk dimulai. Kemudian ini akan diinisialisasi. Mungkin nanti akan menggunakan command line atau mungkin ketika di run pertama dia akan muncul seperti cmd. Kemudian untuk yang ini yang glut double ini mengaktifkan mode double buffering untuk mencegah flicker. Terus kalau yang ini untuk menetapkan ukuran Windows-nya. Terus ini untuk posisi awalnya. Kemudian ini untuk membuat Windows yang dengan judul yang ditemukan. Terus ini untuk mendaftarkan fungsi display, jadi mengganti event repaint. Kemudian ini untuk yang reshape untuk menangani perubahan ukuran. Kemudian ini memanggil fungsi inisialisasi, dan glut timer ini untuk menjadwalkan fungsi timer. Kemudian yang terakhir memasuki looping ini untuk menangani event dan rendering. Oke, jadi ini kita running dulu. Sebenarnya ini sudah saya running, jadi tinggal ditampilkan. Nah, hasilnya itu seperti ini. Nah, jadi ini hasil dari codingannya. Dia akan berputar dengan perspektif 45 derajat. Oke, demikian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.